Halo adik-adik, ketemu lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang simple present tense, di mana kita sudah membahas tentang yang nominal atau yang atau yang non kata kerja ya, yang menggunakan is, am, are, gitu. Dan hari ini kita akan membahas tentang simple present tense yang verbal. Jangan lupa fungsi dari simple present tense yang sudah kita bahas kemarin, di mana fungsinya adalah menjelaskan tentang fakta ilmiah atau fakta umum, lalu juga ada rutinitas, lalu juga jadwal, lalu juga memberikan instruksi dan juga rutinitas. Rutinitas ini ya, kegiatan ya, gitu. Oke, langsung saja kita akan ke konsepnya atau pola rumusnya, di mana pola dari simple present tense itu, simple present. Untuk yang positif dulu ya adik-adik ya, dan yang positif ini nanti kita bahas sedikit panjang karena rumusnya panjang ini. Ya, rumusnya adalah ini subjek, di mana dia akan diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, verb one. Tapi kata kerja bentuk pertama ini akan ditambah dengan S atau ES. Gitu. Nah, nanti baru diikuti apa terserah. Nah, untuk yang kasus SES itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di mana nanti jika kita ketemu subjek, ya, di mana kita apabila ketemu subjek itulah he atau yang mewakili he ya, misalnya Tony, Doni, ayah, tapi satu aja, paman, asal dia laki-laki ya, kakek seperti itu, ya nanti bisa kata kerjanya tambah si juga, jadi yang nama-nama wanita gitu ya, para wanita, tapi satu aja juga, lalu it, ya, ada he, si, it itu tuh mewakili entah itu hewan, tumbuhan, benda asal cuman satu. Ya, itu bisa mewakili benda seperti itu. Oke, maka nanti verbnya itu akan mengalami penambahan ditambah oleh S atau ES. Nanti contohnya akan kita bahas. Tapi apabila nanti adik-adik itu ketemu subjeknya itu adalah ini ya, I, you, they, sama we. Nah ini Ayu Dewi. Ayu Dewi itu nggak suka S. Nah maka verbnya nanti akan tetap gitu. Jadi tidak ditambah SES ya. Jadi apabila nanti kita ketemu subjeknya Ayu Dewi, I, you, they, sama we, maka nanti kata kerjanya itu tidak mengalami penambahan seperti itu. Terus ini juga berlaku untuk misal they itu kan ini ya para guru ya, ada kata para, jadi kan itu jamak. Terus teman-temanku seperti itu. Lalu aku dan ayah, nah aku dan ayah itu mewakili we itu sendiri. Nah, kita jangan berpadu apa sama I dan sama jamak tunggal karena I dan you itu juga tunggal. Maka dari itu ya udah kita tetap ke sini he, she, it, dan yang mewakili mereka sama Ayu Dewi juga siapa tahu ada perwakilan dari this dan the itu sendiri. Oke, contoh aja langsung kita. Oke, langsung ke contoh aja. Contoh pertama seperti ini ya. Misal kita menggunakan yang tambah SES dulu. Misal ayah selalu mengirim uang padaku tiap bulan. Nah, gini aja. Ya mungkin ayahnya ini merantau di tempat lain dan tiap bulan dikirim uang seperti itu. Oke. Contoh yang pertama adalah oke. Langsung aja kita Inggriskan adalah father. Nah, ayah ini kan mewakili he. Maka kata kerjanya tambah s atau s. Always. Nah, send di sini kita tambah s. Nah, ini. Father always sends money. Ya, to me setiap bulan, every month. Itu. Contoh yang kedua, kita gunakan dia juga tidak apa-apa. Dia, oke, dia berangkat ke kantor naik bis, gitu aja ya, naik bis setiap pagi. Nah, gini aja. Oke, ya karena dia ini juga bisa hi, bisa si gitu ya, maka tetap nanti juga akan ditambah. Maka berangkat itu sama dengan pergi ya adik-adik ya. Itu maka kita boleh menggunakan kata go. Cuman karena ini adalah si, maka ditambah dengan s atau es-nya ini. Es goes, she goes to office. Dengan naik bis, by saja. Dengan itu by saja ya, by bus every morning. Ya, every morning. Oke, ini adalah contoh yang tambah SS. Bagaimana dengan contoh yang Ayu Dewi itu? Oke, contoh misal seperti ini. Aku selalu belajar sendirian saat malam. Dah, ini aja. Ini yang
Contoh simpel ya. I always, nah ini study. Nah, studinya bukan studies tapi study biasa, tidak ditambah s atau es. I always study by myself. I always study by myself at night. I always study by myself at night. At night. At night ya. Nah, seperti itu. Saya selalu belajar sendirian saat malam. Gitu. Oke. By myself. By-nya mana? Nah, ini. I always study by myself at night. Itu oke. Jadi studinya tidak ditambah S atau S. Bagaimana contoh satu lagi? Misal kita menggunakan saya dan teman-teman atau mereka para siapa nah gitu ya. Para guru menghadiri rapat bulanan ya. Rapat bulanan di kantor mana ya? Kantor kecamatan gitu boleh enggak apa-apa? Kantor kecamatan. Nah, gitu. Maka akan jadi seperti ini, the teachers. Nah, karena ini adalah para, jadi jamak. Nah, gitu mewakili they juga. Maka dari itu menghadirinya tidak ditambah s atau es. Cukup attend saja biasa. Attend apa itu? Rapat bulanan, monthly meeting. Nah, monthly meeting. Oke. Monthly meeting at district district office, kantor kecamatan ya, district office. Oke. Ya, ini tadi kalau kita periksa di sini adalah father. Father itu menggunakan tambahan ss untuk kata kerjanya ini. Lalu si juga sama, si goes ini ya, si goes. Lalu juga ini kalau Ayu Dewi ya, Dewi nggak suka s maka always tadi. Lalu the teachers juga Ayu Dewi anggota they ya, they. Maka juga attendnya tidak ditambah ss. Oke, ini untuk yang positif. Lalu bagaimana dengan yang negatif? Ya, kita lanjut. Untuk yang negatif, adik-adik nanti akan menggunakan do not dan does not. Lalu kok dua ya, Mister? Gitu. Ya memang dua, nanti yang sama seperti yang di positif itu, di mana does itu dipakai oleh isi it, ya gitu ya. Jadi untuk rumus positif akan saya tulis dulu subjek ditambah does atau do ya, atau do. Kita naikin dulu. Lalu diikuti oleh not. Dan nanti akan menggunakan kata kerja bentuk pertama semuanya ya, semuanya. Jadi kata kerja yang SES sudah kembali ke kata kerja biasa lagi. Itu. Oke. Dan yang menggunakan das itu, das itu juga sama seperti di atas tadi adalah isi it karena das kan ada es-nya, ada s-nya gitu ya. Nah, adalah isi it atau yang mewakili mereka, yang do itu adalah yang Ayu Dewi tadi. Ya, do adalah yang Ayu Dewi tadi. Ayu ya, Ayu they sama we. Ya, contoh nomor 1 ya, mereka tidak membayar uang bulanannya kepada Pak RT saat Senin, setiap Senin gitu aja. Nah, sini aja enggak apa-apa, mungkin udah cukup. Ya, mereka tidak membayar uang bulanannya kepada Pak RT setiap minggu. Nah, gitu aja. Ya, mungkin dibayar kepada siapa nggak tahu ya. Ya, langsung aja kita artikan. Ya, maka jadi they. Nah, kan ini Ayu Dewi, they, maka they menggunakan do, maka they do not. They do not pay ya mungkin ini uang kas desa gitu atau semacamnya ya. They do not pay the monthly apa uang bulanan, the monthly money biasa enggak apa-apa. Oke. They do not pay the monthly money to the village chief. Ya, Pak RT adalah village chief every Sunday. Ya, mungkin bayarnya Senin. Nah, oke, contoh kedua. Misalnya kita pakai nama orang. Tony gitu aja. Tony tidak bekerja saat hari
Senin. Karena saat Senin dia libur. Nah, gini. Contoh yang kedua yaitu adalah Tony doesn't, ya karena bekerja itu kan kata kerja ya adik-adik, maka kita pakai does ini ya, doesn't work on Monday because on Monday he is free. Ya, libur itu cukup free aja lah. Ini libur cukup free aja. Oke, jadi seperti itu contohnya. Nanti bisa adik-adik kembangkan sendiri dengan contoh-contoh yang lain. Ya, kalau adik-adik masih kebingungan membedakan mana yang SMR, mana yang ini yang model seperti ini kata kerja tanpa jahit, ini adalah di SMR itu tidak ada kata kerja. Yang nominal itu nggak ada kata kerja. Yang di sini ada kata kerjanya. Oke, untuk yang pola kedua, pola ketiga, pola ketiga. Untuk yang pola ketiga itu nanti adik-adik akan ketemu dengan interrogatif. Cuman interrogatif itu penggunaan dudasnya sama ya, karena sudah dijelaskan di atas. Ya, untuk yang versi interrogatif itu, dimana rumusnya nanti adalah ini kita taruh depan dulu das atau do ini. Dimana dia kalau kita artikan ke Indonesia artinya adalah apakah gitu ya. Ya, nanti diikuti oleh subjek baru diikuti oleh verb satu gitu. Oke. Contoh yang simpel aja mungkin kita pakai yang do dulu atau das dulu, oke, bebas. Mungkin apakah para guru ya, apakah para guru selalu meminta para siswa untuk mengerjakan PR di rumah. Nah, gitu. Ya udah enggak apa-apa karena ini adalah para, maka ini adalah jamak. Jadi mewakili they, maka do. The teachers always. Asnya biasa ya, jangan as ada s, ada tambahan s ya, enggak, karena ini memang kalau sudah ada do atau das, kata kerjanya kembali ke kata kerja apa, kata utama, kata kerja pertama tanpa tambahan apapun gitu. Ask the students to do the homework at home. Homework ya, at home ya. Do the teachers always ask the students to do the homework at home? Nah, seperti itu. Jangan lupa tanda tanya. Oke. Contoh yang kedua kita pakai yang das ya. Apakah apakah Pak Dokter selalu memeriksa pasien di ruangan ini? Nah, itu aja. Oke. Pak Dokter ini ya, ini maksudnya kita tanya kepada perawat ya. Apakah Pak Dokter selalu memeriksa pasien di ruangan ini? Maka yes. Does ini the doctor always check ya the patient ya in this room. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah simple present tense yang contoh kalimat. Ya, saya ulangi dari bentuk yang positif tadi, bahwasanya untuk rumus yang positif, apabila kita ketemu dengan he, she, it, maka kata kerjanya adalah kata kerja pertama ditambah s atau es. Lalu apabila kita ketemu dengan ayu dewi, maka kata kerjanya tetap ya. Seperti itu. Yang negatif kita tambah does not atau do not. Kalau does not itu adalah yang he, she, it subjeknya. Kalau yang do not adalah ayu dewi. Begitu pula dengan yang interrogatif. Interrogatif apabila kita ketemu dengan he, she, it, maka nanti kita akan memakai does untuk sebagai awalan kalimatnya. Tapi kalau yang ayu dewi ya, atau yang mewakili they sama we ini, maka pakainya do seperti itu. Oke. Sekarang kita akan contoh dan kita ke teks ya. Kita akan membuat teks bebas ya, kita nalar aja, kita karang aja tentang rutinitas, karena salah satu fungsi dari simple present tense adalah menggambarkan tentang rutinitas seperti itu. Oke, misalnya kalimat seperti ini yang sederhana aja, mungkin satu paragraf cukup ya adik-adik ya. Misal kita pakai nama orang aja ya, Sinta ya. Sinta selalu bangun jam 5 pagi kita itu ya. Oke, Sinta selalu bangun jam 5 pagi. Terus saat itu dia sibuk. Ya, saat itu dia sibuk dalam artian mungkin merapikan tempat tidur gitu ya, merapikan tempat tidur, sibuk, dan dia
sibuk dengan HP-nya gitu aja ya. Saat itu dia sibuk dengan HP-nya. Nah, gini aja dengan HP-nya. Biasanya kan bangun tidur kan lihat HP dulu ya, gitu kan. Kamu kan juga gitu kan. Ya. Saat itu dia sibuk dengan HP-nya. Oke. Jam 5.30, dia merapikan tempat tidurnya. Tempat tidurnya. Oke. Setelah itu mungkin mandi ya. Tempat tidurnya. Titik. Nah, jadi nanti akan ada perpaduan antara yang berkata kerja dan non kata kerja, misal tadi dia sibuk tadi. Oke, lanjut. Maka tempat tidur. Oke, terus pukul 6. Jangan, setelah itu aja gini. Setelah itu dia mandi. Setelah itu dia mandi di kamar mandi di dalam kamarnya. Nah, gini. Oke. Selanjutnya dia jalan-jalan bersama kucingnya. Nah, kucingnya sangat lucu, namanya Betty ya, misal gitu aja. Dan Betty berwarna putih. Ya. Oke. Setelah 2 jam ya, katakanlah tadi di jalan-jalannya itu 2 jam ya. Setelah 2 jam, oke, dia biasanya berenang di kolam renang dekat rumahnya. Oke, setelah berenang dia pulang ke rumah. Dah, gini aja, simple. Oke, mari kita buat teks ini ya, tentang rutinitas menggunakan simple present tense. Dan jangan lupa rumus kita masukkan ke dalam sini. Ya, ini kebetulan kalimatnya positif semua. Ya, nanti siapa tahu adik-adik bikin mau ngembangin sendiri, ditambahkan dengan kalimat yang bernegatif, nggak apa-apa, malah bagus itu. Misal seperti ini ya, Sinta always. Nah, ini bangun. Itu adalah kata kerja, dan Sinta itu adalah yang mewakili si, maka wakes. Ya, Sinta always wakes boleh wakes up atau wakes saja enggak apa-apa. Saya tambah kata wakes up aja biar jelas. Wakes up at 5 AM. Nah, jam 5 pagi. Saat itu on that time, oke, dia sibuk dengan HP-nya. Jadi tiap kali bangun jam 5 lalu cari HP gitu ya. Ya, she is. Nah, ini pakai is. She is busy with her phone. Ya, her phone. Her phone itu. Terus lanjut. Ya, sebentar adik-adik, ini baterainya. Saya pasang dulu ini baterai laptop. Ya. Karena sudah dulu. Tadi dipasang. Ya, lanjut. She is busy with her phone. Terus mana tadi? Jam 5.30. Nah, at 5:30. Adik-adik kalau kita ini ya, jam itu kalau lebih dari 30 adalah half past gitu ya. Jadi at 5:30, atau yaudah kita tulis saja 5.30. Ini cuma sekedar tambahan buat adik-adik aja ya. 5.30 adalah 5:30 itu. At 5:30, she makes her bed-nya. Merapikan tempat tidur adalah making bed. Oke, she makes her bed. After that, setelah itu dia mandi di kamar mandi di dalam kamarnya. Mandi di kamar mandi di dalam kamar. Itu kalimatnya bagus banget ini. That she takes. Nah, ini jadi ini tadi ada wakes ya. Ini saya garis bawah dulu atau saya blok. Ini ada wakes, saya garis miring. Ini ada to be, mana dia diikuti oleh kata sifat, lalu makes, lalu she takes a bath. Nah, ini
Mandi itu kan bahasa Inggrisnya take a bath. Karena ini adalah she, maka she takes a bath in her, di kamar mandi, in the bathroom, in the bathroom inside her room. Ya, kamar mandi di dalam kamarnya gitu ya. Next, selanjutnya adalah next. Dia jalan-jalan bersama kucingnya. Tahu nggak bahasa Inggris jalan-jalan? Jalan-jalan itu adalah take a walk. Nah, gitu. Maka after that next, see ini berarti takes ya, takes a walk with her cat. Nah, ya ini ada anu lagi adik-adik ya. Kata sifat lagi yaitu adalah lucu. Kucingnya sangat lucu. Her cat is. Nah, ada is. Very funny. Is very funny, koma. Ya karena ini kucing ya namanya, ya boleh kalau kalian menganggap kucing itu adalah biasanya kan kalian kan ini pecinta kucing itu kan lover itu kan manggilnya kan si atau he gitu ya. Tapi karena ini masih benda maka its name aja. Its name is Betty ya gitu. And Betty is white, dan Betty itu berwarna putih. Berwarna ketujuh kita pakai is saja. And Betty is white gitu aja enggak apa-apa. Oke, after 2 hours, setelah 2 jam, ya, she usually swims, in the pool. Ya, pool boleh swimming pool, boleh pool saja, near her house, gitu. Lalu setelah berenang, after swimming, nah adik-adik kalau ada kata after ya, after, before, in, by, itu dan di belakang kata-kata tadi adalah kata kerja maka langsung verb ing ya. Jadi after swimming gitu, setelah berenang dia pulang ke rumah. She goes home. Nah ini ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi ini ya. Ada to be, ini to be lagi, lalu ada swims, ada tambahan es nya, lalu ada goes. Nah adik-adik karena ini kebanyakan kata kerjanya menggunakan tambahan ses karena memang ini subjeknya adalah Sinta dan dia akan mewakili si juga seperti itu. Akan berbeda apabila nanti kita pakai mereka ya, atau mungkin aku dan teman-teman atau aku dan kakakku misal gitu. Misal aku dan kakakku selalu bangun jam 5 pagi. Maka I and my brother always wake at 5, bukan wakes gitu. Ya, seperti inilah tentang simple past tense yang berverbal. Terima kasih sudah menonton videonya dan semoga video ini bisa membantu adik-adik dalam memahami tentang simple present tense yang kategori verbal. Oke, terima kasih.